tersangka bersama kedua rekannya meminum minuman beralkohol jenis arak 2 botol besar. Tersangka melihat pampers dari anaknya yang sudah penuh dengan ompol. Satreskrim Polresta Pati berhasil ungkap kasus KDRT hingga meninggal dunia warga desa Ngemplak Kidul. Ironisnya, dibilang jatuh dari motor. Kapolresta Pati, Kombes Pol Andika Bayu Aditama saat konferensi pers mengungkapkan, jika pihaknya telah berhasil ungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban hingga meninggal dunia. Pemicu kejadian tersebut, bermula saat tersangka pulang ke rumah, dan melihat sang anak pampersnya penuh dengan ompol, lalu ia membangunkan istrinya yang saat itu sedang tertidur. Kemudian mengajak korban untuk mencari pampers dengan cara memboncengnya. Saat perjalanan, setelah melewati pasar tersangka membelokkannya ke lapangan karena terjadi cekcok. Mereka saling tuduh, korban menuduh tersangka inisial MT usia 28 tahun sedang selingkuh dengan janda muda, dan begitu juga sebaliknya. Tersangka juga menuduh korban sedang selingkuh. Karena merasa tersinggung kemudian ia memukul bagian kepala sebelah kiri, dada, dan kemudian mencekiknya hingga korban jatuh terlentang. Kejadian itu terjadi pada Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari di Duku Sumber, Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Pati. Yang pada pagi harinya saudara korban membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, karena belum sadarkan diri. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata korban dinyatakan sudah tidak bernyawa lagi oleh dokter. Untuk menutupi kebohongannya tersebut, tersangka membuat alibi pada keluarganya jika korban telah terjatuh dari motor. Sebelumnya, tersangka mengaku telah mengonsumsi minuman keras jenis arak sebanyak 2 botol besar bersama dengan kedua temannya pada suatu tempat, sehingga dalam kondisi masih mabuk ia melakukan perbuatannya di tempat tersebut. Akibat kejadian itu, tersangka didakwa telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 44 Ayat 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana dimaksud, kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Sebelumnya kami menyampaikan ucapan bela sungkawa terhadap korban yang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga junto pasal 26C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Dan sebagai pelaku adalah inisial MT, umur 28 tahun. Untuk waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02 dini hari di lapangan sebelah barat MTSN 2 Pati, Duku Sumber, Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Untuk modus operandinya adalah awal mula perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21 sampai pukul 01 dini hari, tersangka bersama kedua rekannya meminum minuman beralkohol jenis arak lebih kurang 2 botol besar. Kemudian setelah itu tersangka mengaku mabuk dan setelah minum dalam keadaan mabuk kembali ke rumahnya sekira pukul 1.30 dini hari. Dan ketika sampai di rumah, masuk ke dalam kamar, melihat istri korban yang bernama Melia Damayanti
binti Damun 24 tahun sedang tidur bersama anak-anaknya. Serta pada saat itu tersangka melihat pampers dari anaknya yang sudah penuh dengan kompor, dan tersangka kemudian membangunkan korban sang istri dan mengajak keluar dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau motor untuk membeli pampers. Sekira pukul 2 dalam perjalanan ketika melewati pasar, tersangka dengan korban yaitu terjadi cekcok, pertengkaran sambil mengendarai motor. Kemudian setelah itu tersangka membelokkan kendaraannya ke lapangan, dan di situ terjadi kembali cekcok mulut antara korban dengan tersangka, di mana tersangka menuduh kepada korban bahwasannya istrinya selingkuh, dan korban merasa tidak terima membalikkan tuduhannya kepada sang suami bahwasannya yang selingkuh justru suaminya dengan seorang janda. Kemudian suaminya merasa tersinggung, kemudian suaminya melakukan kekerasan ya, dengan cara memukul korban ya, di sebelah kiri kepalanya sebanyak 2 kali. Kemudian setelah itu memukul korban di bagian mulut dan memukul kembali korban di bagian pipinya, serta melakukan mencekik korban sampai korban jatuh terlentang di atas tanah. Dan setelah jatuh terlentang di atas tanah, tersangka masih melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian dada korban dan perut korban. Setelah itu korban tidak sadarkan diri dan tersangka kemudian panik. Setelah panik, korban diangkat oleh tersangka dan dibawa oleh motornya ke rumah kakak korban. Sesampainya di rumah, kemudian korban dilakukan upaya disadarkan, tetapi korban tidak sadar juga sampai dengan pagi hari. Dan setelah itu korban oleh tersangka dan keluarganya dibawa ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata korban ini sudah tidak bernyawa alias meninggal dunia. Nah, untuk menutupi kebohongannya, tersangka menyampaikan kepada keluarga bahwasannya korban ini dan tersangka jatuh dari motor. Nah, kemudian setelah korban jenazahnya dibawa ke rumah, lalu dimandikan oleh keluarga, dan keluarga melihat bahwasannya korban ini ada tanda-tanda lebam di mukanya. Karena merasa curiga, setelah itu keluarga korban melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah dilaporkan, pihak kepolisian dari kami melakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat keterangan yang janggal daripada tersangka. Kemudian dilakukan pendalaman kembali dan akhirnya tersangka mengakui bahwasanya telah melakukan kekerasan terhadap korban itu pada istrinya sampai mengakibatkan meninggal dunia. Ini adalah kendaraan yang digunakan oleh tersangka dan korban. Korban di mana? Korban ditaruh di depan sini. Demikian dilaporkan reporter media Cakra Nusantara.